Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Saat ini saya berada di kolam renang Atlantis Ancol, di mana sedang berlangsung pelatihan selam navigasi yang digelar Pusidrosal pada tanggal 5 sampai dengan 20 Mei 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit Pusidrosal dalam mengembangkan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan praktis navigasi bawah air. Pelatihan ini juga akan dilaksanakan di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dan perbedaan informasi Anda tentang Pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 11 Mei 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Sertu Setia, kami mulai dengan berita yang pertama. Wakil Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SEMTR Opsla menghadiri pertemuan 17 Hydrographic Service and Standard Committee di Stavanger, Norwegia. Kegiatan HSSC 17 yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 10 Mei 2025, Wadan Pusidrosal didampingi oleh Paban Rensop Surta Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Dr. Oke Duyana Pribadi. Pertemuan ini dihadiri oleh 87 peserta dari 36 negara anggota dan sekretariat IHO serta para ahli dari industri pemetaan laut dan organisasi internasional termasuk perusahaan-perusahaan pemilik atau operator dari kapal-kapal niaga sebagai pengguna peta laut di seluruh dunia. Isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait dengan implementasi standar baru peta laut masa depan yaitu S100 yang segera akan diimplementasikan untuk operasional navigasi menggunakan ECDIS serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan industri digital seperti artificial intelligence, geobig data, cybersecurity, serta autonomous ship yang merupakan demands dari dunia maritim. Dinas Hukum Pusidrosal menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada anggota KRI dan KAL di jajaran Pusidrosal pada hari Senin 5 Mei 2025. Kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan kepada prajurit KRI Dewa Kembar 932 yang sedang bersandar di dermaga Damar Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan pelanggaran tindak pidana dan disiplin di lingkungan Pusidrosal dengan beberapa materi antara lain asusila, LGBT, KDRT, dan bahaya narkoba yang diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pusidrosal yang diwakili oleh Asop Surta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dwi Jantarto STMT didampingi Kolonel Laut Pelaut Arif Budira Harjo beserta staf tim pipa kabel Pusidrosal mengikuti rapat terbatas Dewan Pertahanan Nasional tentang pemasangan kabel fiber optik dan pipa bawah laut bertempat di ruang rapat Strom DPN Jakarta Pusat pada hari Selasa 6 Mei 2025. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Geostrategi DPN Maijen TNI Ari Yulianto yang dihadiri oleh Asdep PKRL Kemenkopangan, Dirjen PRL KKP, Dirwilhan Kemenhan, perwakilan Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, dan Ditjen Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut dan Pantai BIG. Terkait dari rapat tersebut, tim pipa kabel Pusidrosal akan terus memantau perkembangan laporan Ketua Harian DPN, dalam hal ini Menteri Pertahanan, kepada Ketua DPN, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dari hasil rapat hari ini tentang tata kelola kabel dan pipa bawah laut. Pusidrosal menggelar pelatihan selam navigasi tahun anggaran 2025 bertempat di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan pada hari Rabu 7 Mei 2025. Pelatihan selam navigasi ini digelar untuk meningkatkan kemampuan prajurit Pusidrosal dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan praktis navigasi bawah air. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 20 Mei 2025 yang diikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari 13 orang panitia atau penyelenggara atau pendukung, 5 orang instruktur, 2 orang penilai atau evaluasi, dan 20 orang peserta perwakilan dari Satker jajaran Pusidrosal. Komandan Satpinlat Pusidrosal berharap peserta latihan mampu meningkatkan efektivitas pada rencana penyelaman, menguasai metode memperkirakan jarak dengan kayuhan kaki, perhitungan waktu maupun menguasai metode navigasi alami dan navigasi kompas, serta menguasai metode navigasi selam malam hari sesuai prosedur yang benar dan zero accident. Panitia Bakti Sosial Paskah TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta tahun 2025 menggelar bakti sosial donor darah bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal pada hari Rabu 7 Mei 2025. Dalam kegiatan ini, Panitia Bakti Sosial TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Diskes Pusidrosal dan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi yang diikuti perwakilan pendonor dari Kota TNI Angkatan Laut diantaranya Mabesal, Koarmada RI, Pusidrosal, Kolin Lamil, Kormar, Seskoal, Puspomal, dan Lantamal 3.
Pada pelaksanaannya, dari 167 orang terdaftar untuk mendonorkan darahnya, tercatat sekitar 141 orang yang berhasil mendonorkan darahnya, yaitu 37 golongan darah A, 33 golongan darah B, 65 golongan darah O, dan 7 golongan darah AB, dan gagal screening sebanyak 26 orang. Pusidrosal yang diwakili oleh Letkol Laut Khusus Amora Haris dan Perwira Spotmar menghadiri rapat sinkronasi teknis rencana penetapan alur pelayaran menuju Terminal Khusus Tanjung Jati B Unit 1-4 PT PLN Perseroan UIK Jepara bertempat di Hotel The Season Jepara pada hari Rabu 7 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Pusidrosal mendukung kegiatan rencana penetapan alur pelayaran menuju Terminal Khusus Tanjung Jati B Unit 1-4 PT PLN Perseroan UIK Jepara dengan mengirimkan personil pada satker teknis pada kegiatan lanjutan serta melaksanakan asesmen terhadap data hasil survei guna kepentingan updating peta laut serta informasi lain terkait keselamatan pelayaran pada buku publikasi Nautika. Pusidrosal yang diwakili oleh Kolonel Laut Pelaut Arif Budi Raharjo dan staf tim pipa kabel Pusidrosal menghadiri rapat teknis dan eksersis area marine survey untuk pipa penyalur bawah laut proyek Gendalu Gadang SKK Migas Eni Ganal Deepwater Limited bertempat di ruang rapat Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada hari Rabu 7 Mei 2025. Kegiatan rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Pra-Pendaftaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolam Perairan dan Dasar Laut KKP Arif Widianto. Hasil rapat tersebut, tim teknis pipa kabel Pusidrosal selanjutnya akan mengikuti rapat pembahasan berita acara antar kementerian atau lembaga area marine survey untuk pipa penyalur bawah laut proyek Gendalu Gadang SKK Migas milik Eni Ganal Deepwater Limited. KRI Rigel 933 melaksanakan sea trial di perairan Jakarta pada hari Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan sea trial yang diikuti oleh Aslok dan Pusidrosal dan Sat Survei Pusidrosal serta beberapa perwira Pusidrosal tersebut meliputi pengecekan alat-alat survei dan mesin yang bertujuan untuk mengukur kesiapan alat-alat tersebut untuk melaksanakan operasi survei hidrooceanografi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jale Seva, Jaya Mahi.